Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Masih di tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Kalian boleh buka bukunya di halaman 91. Tujuan pembelajaran hari ini agar kamu mengetahui lingkungan sehat dan tidak sehat, agar kamu mengetahui cara memilih lingkungan yang sehat, agar kamu mengetahui bentuk kerusakan lingkungan akibat manusia. Kita akan belajar tentang lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat, memilih lingkungan sehat, dan kerusakan pada lingkungan. Pertama, lingkungan sehat. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati, disebut lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita berada, dari lingkungan terkecil yaitu kamar, hingga lingkungan di luar rumah. Kita menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus membuat lingkungan menjadi sehat untuk ditempati. Lingkungan sehat memiliki arti lingkungan yang mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Lingkungan sehat membuat penghuninya terhindar dari penyebab gangguan kesehatan. Manusia memerlukan lingkungan yang sehat agar dapat tumbuh sehat. Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang sehat? Pertama, memiliki sumber air bersih yang tidak tercemar. Ciri-ciri air bersih itu berwarna bening, tidak mengeluarkan bau yang menyengat, dan rasanya yang tawar. Saluran pembuangan air kotor lancar sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Lalu, udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Banyak tumbuhan hijau, tumbuh dengan subur dan tertata rapi. Tidak ada sampah yang berserakan. Tidak ada binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus. Lingkungan sehat memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaatnya adalah lingkungan yang sehat dan indah dipandang, memiliki kualitas udara yang baik, banyaknya tumbuhan dapat membersihkan udara dari polusi, jauh dari berbagai macam penyakit, tidak ada sampah berarti tidak ada sumber penyakit, kesehatan penghuni yang tinggal di dalamnya menjadi lebih baik, lebih tenang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, dan terhindar dari bencana. Lingkungan sehat menjauhkan penghuninya dari bencana banjir dan longsor. Lalu, bagaimana ya dengan lingkungan yang tidak sehat? Coba bayangkan kalau kamu tinggal di sini. Bayangin aja deh dulu. Bagaimana ya rasanya? Lingkungan tidak sehat merupakan kebalikan dari lingkungan sehat. Lingkungan tidak sehat tidak mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Baik udara, air, maupun tanah tidak lagi bersih, sehingga membuat penghuninya tidak akan sehat. Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat? Sumber airnya tidak bersih dan tercemar. Saluran pembuangan airnya kotor, tidak lancar, sehingga air kotornya menggenang. Atau sungai yang dipenuhi dengan sampah-sampah. Udara kotor karena banyak asap dan debu. Sampah berserakan karena tidak dibuang pada tempatnya, dihinggapi lalat dan menimbulkan bau busuk. Tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Apa akibatnya jika kita tinggal di lingkungan yang tidak sehat? Jika kita tinggal di lingkungan yang sehat, maka tubuh pun akan menjadi sehat. Sebaliknya, jika kita tinggal di lingkungan yang tidak sehat, maka tubuh kita dapat terserang penyakit. Air yang tercemar dapat mengakibatkan tersebarnya bibit penyakit, misalnya penyakit kulit dan diare. Udara yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit pernapasan dan pandangan terganggu oleh asap dan debu. Tanah yang tercemar menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur. Agar hidup kita tetap sehat, kita harus memelihara lingkungan sekitar kita. Lingkungan dipelihara agar tetap sehat. Lingkungan yang sehat tentu akan membuat tubuh kita sehat. Selain itu, lingkungan yang sehat juga membuat kita merasa nyaman. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut.
Pertama, menciptakan rumah sehat, yaitu rumah yang cukup memiliki lubang angin atau ventilasi udara. Adanya lubang angin menyebabkan terjadinya pergantian udara kotor dengan udara bersih. Kemudian rumah sehat itu memiliki ciri-ciri adanya air bersih, tersedianya kamar mandi, ada tempat pembuangan sampah, punya septic tank, tidak padat penghuni, ventilasi atau pencahayaan yang cukup, dan bangunan yang kokoh. Apakah rumah kalian sudah seperti ini? Menanam pohon pelindung di tepi jalan raya atau penghijauan. Selain untuk menambah keindahan, pohon tersebut dapat menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi sejuk dan segar. Membuang sampah pada tempatnya. Selain memelihara kesehatan lingkungan, kita juga harus memelihara keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dipelihara agar lingkungan dapat terus menunjang kehidupan manusia. Beberapa cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah menjaga kelestarian hutan, tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak membakar hutan, atau tidak membuka hutan untuk lahan, pertanian, atau pemukiman. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, dan melakukan daur ulang sampah. Dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah pengurangan penggunaan dengan mengurangi produk yang sampahnya tidak dapat didaur ulang, misalnya mengganti sedotan plastik dengan sedotan yang bisa dipakai ulang. Kemudian reuse adalah penggunaan ulang dengan menggunakan kembali kemasan untuk produk yang sudah dipakai. Misalnya, menggunakan kotak biskuit untuk tempat makanan. Dan recycle, mendaur ulang sampah agar menjadi produk baru. Misalnya, mendaur ulang kertas dan kaleng aluminium, mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi barang-barang yang berguna. Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan atau ketidakseimbangan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Faktor alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan, misalnya bencana alam gunung meletus dan gempa bumi. Namun, sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Manusia, sebagai salah satu penghuni bumi, sangat berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Namun, seringkali yang dilakukan manusia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia adalah misalnya terjadinya pencemaran air, udara, tanah, dan suara, terjadinya banjir sebagai dampak pembuangan sampah ke sungai sehingga menghambat air sungai. Kemudian terjadinya tanah longsor sebagai dampak dari rusaknya hutan. Sementara itu, beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak pada kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan, biasanya untuk diambil kayunya, atau pembukaan hutan untuk membuka lahan pertanian atau lahan pemukiman. Perburuan hewan-hewan liar di habitat aslinya bisa menyebabkan hewan liar menjadi punah. Pembuangan sampah di sembarangan tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai, penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan sehingga menyebabkan air tanah menjadi tercemar dan tanah tidak produktif lagi. Pengambilan hasil tambang secara terus-menerus tanpa memikirkan kerusakan lingkungan, dan penggunaan bom ikan ketika sedang menangkap ikan, dan menggunakan jaring pukat harimau yang dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan mengambil semua ikan tanpa dipilih mana yang sudah bisa diambil, mana yang belum. Oke, bagaimana? Apakah ada yang ingin tanyakan? Sekarang tugas kalian di rumah adalah ayo mengamati di halaman 96 bagian A dan bagian B. Boleh langsung kerjakan di buku paket atau di buku tulis, langsung jawabannya saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love ya.